Yanji, kamu sudah 30 tahun. Kamu bahkan belum punya pacar. Kamu mau taruh muka tua aku di mana? Bu, aku sudah bilang, aku tidak berencana menikah sebelum menjadi biksu. Kalau ibu mau menggendong cucu, adopsi saja satu. Kamu sengaja mau bikin aku mati ya? Kalau aku tidak punya cucu, pemandian air panas pribadi, kebun anggur Prancis, saham mal di tanganku. Mau kuberikan ke siapa? Sudah. Aku ada urusan, aku tutup telepon dulu. Halo, saya terapis pijat yang Anda pesan. Pak, Anda butuh mandi susu, mandi anggur merah, atau mandi garam? Minyak saffron kami juga sangat populer, bisa meredakan kelelahan. Pergi. Pak, Anda bilang apa? Pak, tenang saja, saya terapis pijat terbaik di toko kami. Pernah menjuarai kompetisi keterampilan industri, teknik saya sangat profesional. Aku bilang pergi, kamu tidak paham bahasa manusia ya? Kamu ini kenapa sih? Lepaskan aku. Kamu gila ya? Punya uang bisa semena-mena? Tidak mampu bayar? Kenapa melampiaskan ke aku? Selamat, Anda sudah hamil lebih dari sebulan. Apa? Aku? Aku lajang sejak lahir lebih dari 20 tahun. Aku belum pernah melakukan hal itu. Bagaimana mungkin hamil? Misalnya, aktivitas di air seperti berenang juga bisa menyebabkan hal ini. Aktivitas di air? Malam itu? Aku bagaimana bisa? Selamat datang, Tuan Li Muda. Tuan Li Muda, mohon hukuman. Sekumpulan sampah, bahkan tidak bisa menemukan penyelamatku. Aku mau jalan-jalan sendiri, kalian pergi dulu. Baik. Orang yang tidak berkepentingan, minggir. Hadiah 1 juta. Asalkan bisa menemukan adik kecil yang menyelamatkanku. Keluarga Lee akan memenuhi 3 permintaan. Permintaan apapun. Tuan Li mesti angkat, tapi agak sebagai bos oleh Tuan Li dan tidak punya keturunan. Dimanja sampai seperti ini, mencari penyelamat saja sebesar ini. Orang ini sepertinya pernah kulihat di mana ya? Tunggu, aku merasa penyelamatku ada di sini. Tuan Pemuda, putri saya adalah penyelamat Anda. Apa buktinya? Saat itu Anda pingsan di pinggir jalan, putri saya langsung melakukan CPR pada Anda, lalu diusir oleh bodyguard. Hal-hal ini hanya diketahui oleh penyelamat yang sebenarnya. Benar sekali, mulai hari ini, kamu adalah milikku. Adik Ongkat. Xiao Lizong. Kami ibu dan anak diusir pemilik kos, rumah keluarga Lee sebesar ini. Pasti bisa menampung kami, kan? Keluarga Lee menepati janji, permintaan pertama pasti dikabulkan. Terima kasih Xiao Lizong. Ayo, kita pulang. Sayang,
Mulai sekarang kita tinggal di villa mewah. Jauh lebih baik daripada kontrakan kumuh itu. Tentu, sekarang aku putri keluarga Lee. Xiao Lizong, kami ingin ahli gizi khusus. Ahli kecantikan, tukang pijat, plus makan 3 kali sehari. Kami mau sarang burung walet dan sirip hiu. Skincare pakai La Mer full set. Dasar anak kecil, mainan murahan gini nggak pantas buat nona besar. Aku mau Barbie edisi terbatas. Plus baju dan tas Hermes. Penuhi semua permintaan mereka. Siap. Ibu yang serakah begini. Bisa ngajarin anaknya jadi baik hati? Xiao Lizong, kamar di villa ini banyak banget. Boleh kami pilih sembarangan, kan? Boleh, tapi kamar paling kanan di lantai atas jangan. Hanya ayah yang boleh masuk. Kamar simpan selir kali, nggak boleh masuk. Nggak masuk ya udah. Pasti cuma gudang rongsokan. Kok familiar banget ya? Kamu calon tukang pijat yang mau interview? Lah kamu yang miskin begini, bisa pijat beneran nggak sih? Jongon sampai mubazir la mercu. Tenang Bu, saya sudah punya sertifikat tukang pijat profesional. Sudah 8 tahun pengalaman, dijamin. Pijatan paling nyaman. Bu, si Julun ini lumayan pintar milih. Ya udah, coba deh. Baik Bu. Bu, pijatannya sudah selesai. Silakan lihat hasilnya. Dasar culun, pijatannya lumayan bagus. Wajahku jadi lembut banget, kalau begini terus. Aku pasti bisa merebut hati Direktur Lee. Dan jadi nyonya rumah yang sah. Lumayan lah. Mulai hari ini kamu tinggal di kamar sebelahku. Siap dipanggil 24 jam. Tapi Bu, saya punya anak perempuan 7 tahun. Bawa saja anakmu tinggal di sini. Kebetulan bisa menemani Xiaoxi belajar. Dengan begitu, kamu juga bisa memberikan layanan pijat 24 jam untuk Tante Shen. Layanan pijat. Baik. Direktur Lee, yang Master Lee, ini putri saya. Kenapa dia mirip sekali dengan Ning Xuan? Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Alu paman Lee, alu kakak. Anak liar dari mana ini? Profesor Ikie menengok yang Master Lee sebagai kakak? Dia hanya kakakku. Nona Shen, ini putri saya akan menjadi teman belajarmu. King Yan, pergilah. Hello Nona Shen, kamu, anak liar berdarah rendah seperti ini. Pantas apa menjadi teman belajarku? Mungkin bahkan tidak bisa membaca pinyin dengan lengkap. Kakak, cepat usir dia. Aku tidak mau teman belajar seperti ini. Nona Shen, nilai semua pelajaran saya sempurna. Dan pernah memenangkan medali emas dalam kompetisi matematika dan bahasa Inggris. Saya harap bisa membantumu belajar dengan baik. Sudah, Xiaoxi, dengarkan guru. Nilaimu selalu tertinggal. Belajarlah yang baik dari King Yan. King Yan tinggal juga akan lebih memudahkan. Tante Su melayani Tante Shen. Kamu sebaiknya, jangan macam-macam. Hatiku sakit, apakah ini telepati? Ini hanya terjadi pada kembar. Apakah dia? Cepat, kembali ke rumah Lee. Kalah lagi, dasar sampah. Kamu, temani aku main. Nona Shen, aku sangat ingin menemanimu bermain. Tapi PRMU hari ini belum ditulis sama sekali. Lebih baik kita selesaikan PR dulu, baru bermain. Banyak alasan. Aku suruh main ya main. Kembalikan buku PR-ku. Tidak akan kuberikan. Apa yang bisa kamu lakukan? Cepat kembalikan. Kalau rusak, aku robek. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kak, adik King Yan sejak pulau.
Terus bermain game dan memaksaku menemaninya. Aku tidak mau, dia malah merobek buku PR-ku. Tidak benar. Jelas-jelas kamu, jangan cari-cari alasan. Aku adalah adik angkat kakak Mingsuan. Mana mungkin aku berbohong kepada kakak? Shen 11, kenapa di buku PRMU ada nama Suinggan? Xiaoxi, hal seperti ini tidak ingin aku lihat untuk kedua kalinya. Mungkinkah di antara mereka berdua benar-benar ada adik kandungku? Xiao Lizong. Segera periksa. Shenshi Sucingyan. Diane kami berdua. Kamar itu, selain ayah, tidak ada yang boleh masuk. Sekarang hanya penyelamat Xiao Lizong. Belum cukup menjadi Nyonya Li yang sebenarnya. Harus dapatkan hati Direktur Li. Katanya, setiap pulang, dia pasti datang ke kamar ini. Kali ini harus dapatkan dia. Ini ternyata tempat berdoa. Bukankah ini lampu Buddha yang terjual 2 miliar dulu? Kalau dibawa pergi. Tante, kamu ngapain? Kalian ngapain? Direktur Li, tolong beri keadilan untuk kami ibu dan anak. Aku baru lewat koridor, lihat si anak liar ini. Buka pintu sembarangan, aku coba hentikan, malah dia. Ambil lampu ini, langsung masukin kantong, aku coba hentikan. Dia malah jatuhin lampunya. Kamu tahu arti lampu ini? Ini benda suci untuk mendoakan ibu. Lampu hidup, orang hidup, lampu mati. Paman Li, aku tidak. Aku lihat sendiri Tante Shen mau curi lampu. Paman Li, dia buang. Iya Direktur Li, dia cuma iri pada Xiaoxi. Jadi sengaja pecahin lampu doa nenek. Usia segini sudah jahat sekali. Kamu anak liar, kecil-kecil sudah mencuri. Lihat bagaimana aku menghukummu. Jangan sentuh anakku. Ingat desanya jalan. Uang seribu aja langsung kasih polisi. Masa dia bisa jadi pencuri? Jangan sok suci, tukang pijat rendahan seperti kalian. Dari sananya sudah mata duitan. Kamu. Keluarga Li sudah baik, kasih tinggal di villa. Dapatkan gaji tinggi dan biarkan anak Anda menemani wanita muda. Tapi malah sengaja pecahin lampu doa nenek. Kutuk nenek supaya cepat mati. Salahku tidak jaga anak, kalau nenek sampai. Kenapa? Direktur Li. Ingat dari kecil semut. Aja nggak mau injak. Masa bisa kutuk orang tua? Jangan asal tuduh. Kalau ada bukti, tunjukkan. Jangan pakai cara kotor untuk fitnah anakku. Cukup. Diam semua. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan membuat orang yang memecahkan lentera abadi membayar dengan darah. Shen 11, untung bukan. Menurut hasil tes DNA ini, Li Mingxuan dan Su Qingyan adalah saudara kandung. Aku benar-benar punya adik perempuan. Ayo pulang. Aku akan beritahu ayah kabar baik ini. Pak Li, aku mohon Anda menyelidiki dengan jelas. Ingat kata seperti itu. Aku mohon Anda menyelidiki. Anak haram yang hamil sebelum menikah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Apa bisa kau didik anak yang baik? Jangan-jangan kau yang menyuruhnya mencuri. Memperlakukan anak sendiri seperti pencuri, hatimu benar-benar lebih beracun dari arsenik. Jangan asal menuduh. Aku membesarkan anakku dengan bersih. Tak perlu kau memfitnah. Bersih? Wanita yang bahkan tak tahu siapa ayah anaknya. Berhak apa bicara soal kebersihan? Geledah dia, pasti dia menyembunyikan harta lain. Pencuri seperti dia pantas masuk penjara. Aku tidak. Kau mau apa? Lepaskan aku. Aku tidak. Jangan sentuh ibuku. Kalianlah yang jahat. Berani kau? Kelida. Lepaskan aku. Aku tidak. Lepaskan aku. Jangan sentuh ibuku. Qingyan, lepaskan anakku. Lepaskan dia.
Periksa baik-baik, terutama lapisan dalam dan sol sepatu. Aku ingin lihat si miskin ini. Mencuri berapa banyak harta keluarga Li. Pak Li, aku tidak. Berhenti. Laporan ini menunjukkan Su Qingyan adalah adik kandungku. Tidak mungkin, kakak. Kau pasti ditipu. Ini pasti palsu. Mereka berdua bersekongkol dengan orang luar untuk memalsukannya. Ini laporan dari Pusat Identifikasi Gen Huakam. Yang ku spesialkan, tingkat akurasinya nomor 1 di negeri ini. Bagaimana mungkin salah? Mungkin rambutnya tertukar. Tidak. Mungkin rambut ini milik Xiaoxi. Begini saja. Pasti begitu. Penipu ini berani mencuri lentera abadi. Siapa tahu? Dia mencuri rambutku untuk kekayaan. Aku tak sebodoh itu. Rambat Qingyan, aku yang memasukkan sendiri ke dalam kantong kedap udara dan memberi tanda. Bagaimana mungkin bisa salah? Mulai hari ini, kalian adalah ibuku dan adikku yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Mungkinkah? Dulu aku melahirkan sepasang anak kembar. Ibu, akhirnya aku punya ibu. Anakku. Maafkan ibu, sebelumnya ibu tidak tahu keberadaanmu. Kakak. Qingyan, aku kakakmu. Mulai sekarang ada aku di sini. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Bagaimana bisa begini? Xiao Lizong pasti ada kesalahan. Coba pikir, Su Yao ini tidak ingat. Memiliki anak sepertimu, bagaimana mungkin ini benar? Mungkin laboratorium tes yang membuat kesalahan. Kebenaran kejadian dulu masih dalam penyelidikan. Tapi hasil tes tidak mungkin berbohong. Ayah tidak menyangka, aku menemukan adik dan ibu kandungku. Ibu, adik, selama ini kalian pasti banyak menderita. Mulai sekarang ada aku di sini, tidak akan ada yang berani mengganggu kalian lagi. Xiao Lizong, meskipun mereka adalah keluargamu, tapi ada beberapa hal yang harus kusampaikan padamu. Cepat katakan, jangan berbelit-belit. Baru saja aku membawa Xiaoxi, hendak kembali ke kamar untuk istirahat. Mendengar suara dari ruang sembahyang, aku ingat kamu pernah bilang, ruangan ini selain Direktur Li, tidak boleh dimasuki orang lain. Jadi aku ingin melihat, siapa yang berani melanggar. Hasilnya, melihat Su Qingyan si anak liar ini, mencoba mencuri lampu abadi, setelah ketahuan, malah sengaja menjatuhkannya hingga pecah. Kamu bohong, aku tidak, kamulah yang bohong. Aku melihat dengan jelas, kamu berbohong, aku tidak pernah bilang begitu. Waktu itu kamu juga ada di depan pintu, melihat sendiri. Bibi Shen yang meraih lampu. Ini salahku terlalu baik hati, waktu itu. Melihat mereka ibu dan anak tidak punya tempat bergantung, ingin membantu. Agar dapat pahala, makanya aku memohon pada Direktur Li untuk menampung kalian. Tidak disangka, benda suci doa nenek jadi korban. Benar-benar mengundang serigala ke rumah. Kalau nenek tahu, pasti marah. Susah payah menemukan adik dan ibu kandung. Ternyata orang seperti ini. Tapi Qingyan kelihatannya tidak seperti anak yang suka mencuri. Kakak, percayalah padaku, aku benar-benar tidak. Waktu itu benar-benar Tante Shen yang menjatuhkannya. Qingyan bangun. Qingyan difitnah. Jelas-jelas Shen Tang sendiri yang serakah. Mau mencuri lampu abadi, tapi ketahuan Qingyan terpeleset dan menjatuhkannya. Dia ini orang jahat yang lebih dulu melapor, mau menyalahkan. Sengaja menuduh anak kecil. Sudahlah, aku seharusnya tidak ikut campur. Membuatmu, Tuan Li, jadi susah. Ming Xuan. Keluarga Li bisa melindungi dan menyayangimu. Berusaha memenuhi semua permintaanmu, tapi kamu harus tahu. Orang yang tidak bermoral seperti ini sama sekali tidak boleh masuk ke keluarga Li. Menjatuhkan lampu abadi, merusak doa nenek. Dosa seperti ini kamu pasti mengerti. Siapa yang harus aku percaya? Semua karena kalian, ibu dalam keadaan kritis. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ini kejahatan. Jika Anda mengetahuinya, Anda tidak akan membiarkan bintang bencana ini.
Masuk ke keluarga Li. Kalau ibu sampai terjadi sesuatu, aku akan membuat kalian membayarnya. Ibu, Nenek, bagaimana kondisimu? Nak, dokter bilang kamu sulit punya anak seumur hidup. Selama ini hatiku tidak tenang. Keturunan keluarga Li selama 18 generasi akan terputus di tanganmu. Penyesalan terbesarku seumur hidup adalah tidak bisa melihatmu. Punya anak kandung sendiri. Aku tidak akan bisa mati dengan tenang, Nak. Nyonya tua. Mulai sekarang Xiaoxi adalah cucu kandungmu. Akan berbakti padamu. Nenek, kebaikanmu selama ini selalu kuingat di hatiku. Kamu adalah nenek kandungku. Nyonya tua, nyonya tua. Tidak baik, Nyonya tua mengalami pendarahan hebat, kondisinya kritis. Dia mewarisi darah tipe RH negatif keluarga Li. Seluruh bank darah di kota ini tidak punya darah yang cocok. aku akan donor darah, aku anak kandungnya. Aku juga mewarisi darah di sini. Ini tidak boleh, kamu adalah tulang punggung keluarga Li. Cepat bawa dia untuk tes darah. Beberapa orang benar-benar pembawa sial. Membuat nyonya tua seperti ini, masih berani tinggal di sini. Tunggu sampai Direktur Li selesai donor darah. Lihat bagaimana dia menghadapimu. Semoga Tuhan melindungi, semoga nyonya tua cepat sembuh. Pasien kehilangan banyak darah, bahkan jika darah tuan ini diambil semua, masih jauh tidak cukup, sekarang nyawa pasien dalam bahaya. Kami sudah tidak bisa menyelamatkan. Persiapkan urusan pemakaman. Tidak mungkin. Dokter, terus ambil darahku, meski darahku habis. Selamatkan ibu. Kenapa? Aku bukan anak kandung keluarga Li. Kalau aku juga punya darah RH negatif, bisa menyelamatkan nenek. Sungguh malang. Nenek seumur hidup baik hati. Kenapa akhirnya berakhir seperti ini? Kalau dia benar-benar terjadi sesuatu, kita harus bagaimana? Biarkan aku. Sok jadi penyelamat. Biasanya pura-pura baik, sekarang suka cari perhatian. Iya, mungkin sambil donor darah bikin masalah lagi. Aku tidak cari perhatian. Aku tahu aku punya darah RH negatif. Sekarang nenek dalam bahaya, asal bisa menyelamatkannya. Aku rela melakukan apa saja. Kamu pencuri tangan tidak bersih. Takut darahmu penuh kotoran. Pantas donor untuk nenek? Kalau nanti nenek tidak selamat, malah hilangkan keberuntungannya. Kinyan benar-benar punya darah RH negatif. Dia benar-benar bisa menyelamatkan nenek. Semoga yang kau katakan benar. Pergilah. Situasi darurat, cepat ikut aku. Eo, Nona. Aku temani dia. Shokshutsi, Kurosokolion Shangoyo. Pakai golongan darah salah, bunuh nenek. Nanti hasil tes keluar, lihat apa lagi yang kau katakan. Golongan darah Kinyan benar-benar cocok. Kami tidak perlu main-main dengan nyawa nenek. Daripada bicara kosong, lebih baik doakan nenek. Selamat melewati kesulitan. Diam semua. Semoga Tuhan memberkati. Kinyan bisa selamatkan nenek. Golongan darah cocok sempurna. Kinyan sudah mulai. Donor darah ke nenek. Dokter bilang kondisi membaik, nenek bisa diselamatkan. Bagus sekali, benar-benar bagus. Bagaimana Kinyan? Tenang, Kinyan baru selesai donor darah. Sedang lemas, istirahat sebentar akan baik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya darah RH negatif? Tidak mungkin, pasti dokter salah. Cek segera. DNA saya dan Su Qingyan.
Kondisi nenek sudah stabil. Qingyan, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Bu. Yang penting nenek bisa sembuh. Sedikit lelah ini tidak apa-apa, semuanya worth it. Meski kamu menyelamatkan nenek, tapi kamu memecahkan lentera abadi. Merusak acara doa, ini belum jelas penjelasannya. Bisa jadi kamu sengaja berbuat jahat, membuat nenek sakit dulu. Lalu pura-pura menyelamatkan untuk dapat simpati. Terserah kamu mau bilang apa, anakku ini bersih hati. Nek kamu sadar. Kemarin kamu tiba-tiba pendarahan hebat. Qingyan yang mendonorkan darah untukmu. Anak baik, cepat. Cepat ke sini, nenek. Terima kasih sudah menyelamatkan nenek. Usiaku sudah tua, tidak punya cucu kandung. Mulai sekarang, kamu jadi cucu kandungku. Nenek mau angkat anak liar ini jadi cucu kandung? Dia juga bersaudara dengan Xiao Li, kalau begitu kami berdua tidak akan punya kesempatan lagi. Tidak boleh. Akulah yang akan jadi nyonya rumah keluarga Li. Nenek, ngapain berterima kasih padanya? Dia sedang menebus dosa. Nenek, kamu harus membela kami. Su Qingyan ini gagal mencuri, lalu memecahkan lentera abadi. Kalau bukan karena dia, nggak mungkin kondisi nenek tiba-tiba memburuk. Betul. Begitu lampunya pecah, nenek langsung kena musibah. Pasti kena kutukan. Bukan aku jelas-jelas. Berani membantah? Aku dan Xiao Xi lihat langsung. Dia mencuri lampu, mana mungkin bohong. Berani sentuh anakku? Coba. Qingyan difitnah. Jelas-jelas kalian yang baik tuduh. Diam semua. Berisik di rumah sakit, tidak pantas. Nah, waktu lampu pecah, aku sangat takut. Aku terus khawatir nenek kenapa-kenapa. Semua salah pencuri itu. Cepat. Cepat keluarkan darah kotor ini dari tubuhku. Darah pencuri ini nggak boleh ada di tubuhku. Nek, aku benar-benar tidak memecahkan lentera abadi. Waktu itu aku dan ibu bahkan tidak ada di sana. Nenek, jangan emosi. Qingyan baru saja donor darah menyelamatkan nenek. Ibu, tenang dulu. Masih belum jelas kebenarannya. Nenek benar, darah pencuri ini bisa jadi membawa sial. Kalau sampai marahin dewa. Nenek, kalau ibu anak ini tetap di sini, bukannya mengundang kutukan dan penyakit kambuh lagi? Betul. Cepat usir mereka keluar. Jangan kotori kamar nenek. Tunggu. Biarkan mereka pergi dengan mudah seperti itu? Bibi Shen, Qingyan baru saja selesai diambil darahnya. Ada apapun, bicarakan setelah kondisinya membaik. Bisakah kemarahan para dewa menunggu? Pertama merusak lampu abadi, mengacaukan doa nenek. Sekarang lagi-lagi menggunakan darah sial untuk merusak keberuntungan nenek. Kalian harus berlutut dan meminta maaf kepada para dewa. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus berlutut? Nenek hampir kehilangan nyawa karena kalian. Apa salahnya membungkuk beberapa kali? Apakah karena merasa bersalah sehingga tidak berani berlutut? Bibi Shen, segala sesuatu harus ada buktinya. Buktinya aku dan Xiao Xi melihat langsung. Itu belum bisa dianggap sebagai bukti. Sekarang menyuruhmu berlutut meminta maaf kepada para dewa saja tidak mau. Benar-benar serigala yang tidak tahu terima kasih. Jelas-jelas kalian yang memfitnah. Kalau masih banyak bicara, percaya tidak percaya kami akan mematahkan kakimu? Maaf. Aku berlutut. Direktur Li, kabar baik. Laporan tes DNA sudah keluar. Su Qingyan adalah putri kandung Anda. Ayah. Ternyata benar-benar kamu. Tak disangka setelah 8 tahun, ternyata dalam situasi seperti ini. Menemukan ayah dari anak. Ibu, apakah dia benar-benar ayahku? Kalau begitu, kakak Mingxuan, dia adalah kakak kandungku? Hasil investigasi sudah keluar. 8 tahun yang lalu, ayah dan ibu bertemu secara tidak sengaja di pemandian air panas keluarga Li. Setahun kemudian, ibu melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan sendirian. Anak laki-laki baru lahir langsung diculik oleh pedagang manusia. Kemudian diadopsi oleh keluarga Li, yaitu aku. Sedangkan anak perempuan hidup bersama ibu, yaitu Qingyan. Cucu yang baik.
Cucu perempuan yang baik. Biarkan nenek melihatmu baik-baik. Mirip. Sangat mirip matanya. Melatnya. Persis seperti ayahmu waktu kecil. Mingxuan sudah di sampingku selama ini. Aku tidak menyadari dia adalah putra kandungku. Dan juga King Yan. Aku ternyata memiliki seorang putri. Apakah aku sedang bermimpi? Selama ini kau menderita, aku. Aku benar-benar tidak tahu kau hamil. Aku juga tidak tahu, kamu melahirkan anak kita. Dan melewati begitu banyak hal. Sekarang membicarakan ini sudah tidak ada gunanya. King Yan sudah terlalu menderita bersamaku. Kami sudah terbiasa tanpa kehadiranmu. Sekarang aku hanya ingin dua anak ini tidak lagi dibully. Tumbuh sehat dan bahagia. Anak baik. Ayah tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Ayah akan melindungi dan mengompensasi kalian. Nenek, bahkan jika dia cucu kandungmu, lalu apa? Yang memecahkan lentera doa adalah dia, membuat kondisimu kambuh. Dosa ini sangat berat, tidak bisa dibersihkan. Benar, Nenek, jangan mudah memaafkannya. Dia hanya pembohong. Aku dan adik adalah kembar, punya telepati, bisa saling merasakan. Apakah dia berbohong? Aku bisa langsung tahu. Kalau telepati bisa menyelesaikan kasus, buat apa polisi? Kakak. Nenek, kemarin saat adik jatuh dan lututnya terluka. Aku juga merasakan sakit yang luar biasa di lututku, tadi malam. Saat adik terbangun karena mimpi buruk, aku juga terbangun di saat yang sama. Bukankah ini yang disebut telepati? Anak-anak, nenek, jangan percaya mereka. Tipuan rendah ini, jika gadis ini tidak berbohong. Aku akan makan tai sambil berdiri terbalik. Kamu tidak hanya makan tai terbalik, tapi juga harus keluar dari keluarga Li. Baik. Beritahu kakak, apakah kamu yang memecahkan lentera abadi? Aku tidak memecahkan lentera abadi. Tadi malam aku melihat Bibi Shen menyelinap ke ruang Buddha di lantai 2 untuk mencuri lentera. Aku mencoba menghentikannya, dalam kepanikan lentera jatuh dan pecah. Dan dia bersama Shen 11 memfitnahku. Kamu memfitnah, dasar anak kecil. Qingyan matanya Zher, napasnya tenang. Tidak ada kepanikan, aku percaya padanya. Hanya dengan tatapanmu ingin menyelesaikan kasus? Dia berpura-pura sangat baik. Qingyan tidak berbohong, yang berbohong adalah kamu. Kamu yang memecahkan, apa buktimu? Kamu tidak memecahkan lentera abadi. Mengapa aku harus membuktikan diri? Keluarga Li, begitukah memperlakukan orang yang berjasa? Sudah cukup. Karena kalian bersikukuh, mari kita periksa rekaman CCTV. Bukankah CCTV-nya rusak? CCTV ruang Buddha ayah terpisah, hari ini sudah diperbaiki. Aku setuju untuk memeriksa CCTV. Tidak mungkin, katanya sudah rusak semua. Tante Shen, bagaimana kamu tahu semua kamera pengawas rusak? Ibu, bukankah kamu bilang? Kamu diam. Pokoknya gadis ini berbohong. Shentang, lebih baik kamu jelaskan dengan jelas. Nenek, dia yang menjebakku. Periksa kamera pengawas, ambil semua rekaman hari itu. Direktur Li, kamera pengawas di dalam villa sudah rusak sejak kemarin sore. Baru diperbaiki pagi ini, tapi rekaman kamera mungkin sulit untuk dipulihkan. Qingyan, aku tahu. Kamu selalu tidak suka aku dan ibu. Menganggap kami mengambil tempatmu. Tapi kamu tidak bisa memfitnah kami. Xiao Siku, ibu tidak berguna. Membuatmu ikut menderita seperti ini. Nenek, kamu tahu, kami ibu dan anak yatim piatu tidak punya tempat bergantung. Dulu benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Baru berani datang mengemis ke keluarga Li. Kami benar-benar menganggap keluarga Li sebagai tempat bergantung terakhir. Dan menganggapmu sebagai orang tua yang kami hormati dan layani. Tak disangka. Tak disangka karena hal seperti ini difitnah seperti ini. Nasib kami ibu dan anak sungguh malang. Shentang, saat kamu mengatakan ini, tidakkah hatimu sakit? Kamu bilang kamu ibu dan anak yatim piatu tidak punya tempat bergantung. Lalu bagaimana dengan aku dan Qingyan? Qingyan sejak lahir tidak pernah melihat ayahnya selama bertahun-tahun. Menderita bersamaku dalam susah dan senang. Kami tidak pernah mengeluh pada siapapun. Tidak pernah merengek pada siapapun, kami hidup jujur.
Pantaskah kami difitnah? Qingyan, kemari. Nenek tahu kamu anak baik. Menderita, hati tidak nyaman. Tapi Shentang dan ibunya juga tidak mudah. Mereka ibu dan anak yatim piatu, hidup juga sulit. Sudah susah payah menetap di keluarga Li. Mungkin kemarin adalah kesalahpahaman, kamu masih kecil. Melihat sesuatu mungkin tidak jelas, lebih baik kita lupakan ini. Sudah lewat ya? Nenek, ini tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang kebenaran, tapi juga tentang nama baik adikku. Kamera rusak. Tidak berarti tidak bisa menemukan kebenaran. Apalagi yang akan dilakukan anak kecil ini? Aku ingat lampu abadi ini menggunakan minyak kayu cendana Tibet. Minyaknya berat, aromanya tahan lama. Siapapun yang menyentuh lampu ini, selama 3 hari tangannya akan memiliki aroma khas. Jadi siapa pencuri sebenarnya bisa langsung diketahui. Hanya dupa saja. Bisa membuktikan apa? Periksa apa? Kamu takut ya? Kenapa aku harus takut? Apa yang dicium lebih nyata daripada yang dilihat? Anak kecil jangan asal bicara kalau tidak mengerti. Hanya ada aroma sabun yang samar, bukan dia. Aroma kayu cendana bisa membuktikan apa? Aku biasa pakai hand cream dengan aroma kayu cendana. Bibi Shen tidak tahu. Minyak kayu cendana di lampu abadi ini adalah pesanan khusus ayah untuk nenek, memiliki aroma yang khas. Aroma kayu cendana yang sangat kuat, sama dengan yang biasa aku tambahkan di lampu abadi. Aromanya sama persis. Nenek, waktu itu aku benar-benar terlalu takut. Malam itu aku salah masuk kamar. Tidak sengaja sampai memecahkan lampu abadi, pasti karena pelayan tidak meletakkannya dengan baik. Jadi mudah sekali pecah. Kamu lihatlah, aku dan Xiao Xi adalah penyelamat hidup Xiao Li. Maafkan kami kali ini saja. Nenek, Mama benar-benar tidak sengaja. Tolong jangan usir kami. Diam. Kalian berani memfitnah cucuku sendiri? Membuatnya menderita karena kebohongan kalian. Aku hampir mengusirnya. Keluarga Li tidak bisa menerima orang berhati ular seperti kamu. Jangan sampai kesehatanmu terganggu karena orang seperti ini. Bawa mereka berdua keluar, jangan sampai menginjakkan kaki di keluarga Li lagi. Baik. Direktur Li, syarat kedua saya. Keluarga Li memaafkan kami kali ini. Setelah kami diusir oleh tuan rumah, benar-benar tidak punya tempat tinggal. Saya harap keluarga Li mau menampung kami lagi, saya janji. Kedepannya saya pasti akan bersikap baik. Direktur Li, tolong, lihatlah Xiao Xi telah menyelamatkan Ming Xuan. Berikan kami kesempatan sekali lagi, keluarga Li juga bukan. Tidak bisa menampung kalian. Tapi kalian juga terlalu. Aku bersumpah, kedepannya aku tidak akan membuat masalah lagi. Xiao Xi juga akan bersikap baik. Kami pasti akan ingat kebaikan keluarga Li. Bersedia melakukan apapun untuk membalas budi. Tolonglah. Tapi Keluarga Li selalu menepati janji. Aku bisa memenuhi syarat kedua kamu. Tapi kau harus ingat apa yang kau katakan hari ini. Aku tidak akan memaafkan. Baik, Direktur Li. Asalkan bisa tinggal di keluarga Li, pasti ada kesempatan untuk bangkit. Qingyan, selama ini kamu sudah banyak menderita. Ini semua adalah kompensasi untukmu. Nenek, ini terlalu banyak. Banyak apa? Kamu adalah putri keluarga Li. Harus punya gaya seperti ini. Ini, villa tepi danau dengan dermaga kapal pesiar. Nanti, kakakmu akan ajak kamu memancing. Putri, ini baru datang dari Paris dan Milan. Model terbaru yang dikirim via udara, coba dulu. Semuanya untukku? Kalau tidak suka, bakar saja. Aku akan suruh desainer. Kirim 10 sketsa, yang edisi terbatas. Jangan terlalu mewah. Anak-anak cepat besar, baju sebanyak ini memang. Jangan dihalangi, ini semua adalah hak putri keluarga Li. Qingyan, ayah belikan kamu sebuah pulau kecil. Akan diberi nama dengan namamu. Pulau. Ayah, ulang tahunku hanya dapat mobil sport. Oh ayah, kartu kredit kakakmu untukmu, limit tidak terbatas, bebas dipakai.
Tapi aku tidak tahu mau beli apa. Kepala rumah tangga, sekarang bawa putri ke mall. Lihat apa yang disuka, ambil saja, kirim 10 mobil untuk mengantar. Baik, Nyonya tua. Aku juga mau ikut, aku bantu adik pilih. Baik, baik, kita pergi bersama. Mama, aku sedang bermimpi. Sayang, sebelumnya kamu ikut aku, sudah terlalu banyak menderita. Kamu bisa mencoba menerima kehidupan baru ini. Tapi ingat, jangan boros-boros. Tidak peduli kamu anak tukang pijat, atau putri keluarga Lee. Harus ingat untuk memperlakukan orang dengan setara, oke? Mengerti, Mama. Aku pikir sebelumnya di keluarga Lee sudah hidup cukup mewah. Ternyata si gadis itu yang hidup seperti orang kaya sejati. Tidak boleh, aku harus jadi nyonya keluarga Lee yang sebenarnya. Kakak, yang ini bagus. Yang ini, semua bagus. Tahi lalat merah ini. Segera selidiki detail saat aku pingsan, fokus pada putri dan ibu anak Shentang. Saat itu masing-masing di mana? Adik, ayah ibu sampai sekarang masih sopan-sopan. Kalau begini terus tidak bisa, aku ada cara, yaitu hebat, benar-benar hebat. Mama, dengar-dengar pemandian air panas keluarga Lee sangat nyaman. Kita pergi ya. Ayah, kerja ayah begitu berat. Pergi berendam air panas untuk relaksasi. Kenapa tiba-tiba ingin pergi berendam di pemandian air panas? Kalian berdua, anak-anak kecil ini. Apakah sedang merencanakan sesuatu yang licik? Aku, baru saja sembuh dari sakit, juga ingin berendam di pemandian air panas. Nenek yang terbaik, ayo kita pergi bersama. Ayah dan nenek sudah ingin pergi, kamu setuju saja dong. Baiklah, baiklah. Benar-benar tidak bisa melawan kalian berdua, anak-anak kecil ini. Kalau begitu, baiklah, semua orang ada di sini, pasti berkumpul. Ayah, ibu, kalian benar-benar pandai memilih tempat. Bukankah ini pemandian kita dulu? Benar. Wah, jatuh cinta pada pandangan pertama, sangat romantis. Dasar kamu cerewet. Tidak bisa menangkap, tidak bisa menangkap. Dasar kamu usil. Aduh, bebek mainanku jatuh ke dalam tas nenek. Aku harus pergi ke ruang pijat untuk mengambilnya, aku tidak tega meninggalkanmu sendirian. Aku ikut. Adik, bebek kecilku Bernard Perger. Cepat bantu tangkap dia, dia berenang ke arah ayah dan ibu. Kakak bodoh, bebek kecil jelas-jelas di sini, lihat aku. Aku akan menangkapnya, jangan lari, jangan lari. Aku lebih baik pergi melihat anak-anak, terdengar suaranya ramai. Jangan-jangan benar-benar jatuh ke air atau terbentur. Kamu tunggu aku dulu. Jangan buru-buru. Ini adalah pemandian air panas paling pribadi di grup ini. Dan tingkat keamanannya paling tinggi. Setiap sudut ada penjaga. Ada juga petugas jaga yang menemani anak-anak bermain air. Sangat aman. Yao, selama ini kamu sudah bekerja keras. Hari ini kita di sini, bersantai sebentar, ya? Jangan memikirkan apapun. Yao sudah bekerja keras, terima kasih. Terima kasih telah mendidik anak-anak kita dengan sangat baik. Qingyan lembut dan baik hati, cerdas dan berani. Seperti mutiara yang belum diukir namun memancarkan cahaya yang tenang. Ini semua adalah hasil kerja kerasmu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Qingyan memang anak yang baik sejak awal. Mingxuan tumbuh dengan sangat baik. Jujur dan bertanggung jawab. Kamu juga mengajarnya dengan baik. Kamu masih ingat malam itu 8 tahun yang lalu? Tepat di pemandian air panas yang sama ini. Tentu saja aku ingat, seseorang waktu itu bahkan mencekik leherku. Menyuruhku pergi. Ingin mengandalkan anak perempuan untuk menjadi mulia. Suyao, tunggu sampai aku menjadi nyonya rumah Li yang sebenarnya. Lihat bagaimana kamu masih bisa sombong.
Nona Lee, saya masih punya satu syarat terakhir. Saya harap Direktur Lee mau menikahi saya. Jangan keterlaluan, hal-hal sebelumnya tidak kita bahas lagi. Sudah sangat toleran. Ganti syarat lain. Selain ini, yang lain bisa dipertimbangkan. Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya mau kamu menikahi saya. Keluarga Lee selalu menepati janji. Tidak akan mudah menyesal, kan? Iya, Papa harus menikahi Mama. Kamu tahu jelas Papa dan Mamaku. Diam. Ini ancaman, terserah kalian mau bilang apa. Aku hanya mau hasil ini. Kalau tidak setuju, aku akan keluar dan memberitahu semua orang. Keluarga Lee ingkar janji, begini caranya memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawa. Baik. Aku setuju. Sudahlah. Selamat ya, Nyonya Lee. Malam ini Anda begitu berkilau, mengalahkan semua orang. Lihatlah gaya Anda yang elegan ini. Berdiri bersama Direktur Lee. Sungguh pasangan yang ditakdirkan, terlalu berlebihan. Kedepannya harap semua lebih memperhatikan Yanci kami. Sayang, mulai hari ini, aku adalah mama kalian. Tenang, aku akan lebih menyayangi kalian. Daripada wanita tidak berguna itu. Beli gaun cantik untukmu, beli mainan seru untukmu. Ayo sayang, biar mama lihat baik-baik. Kamu bukan Mamaku, Mamaku Suyao. Dia bukan wanita jahat sepertimu, lepaskan tanganmu. Jangan sentuh adikku. Dua anak tidak tahu diri, diberi muka malah tidak mau. Orang lain memanggilmu bos kecil Lee. Kau benar-benar merasa penting, tanpa keluarga Lee. Kau bukan apa-apa. Lepaskan, kamu menyakitiku, lepaskan. Hari ini aku akan menghajar kalian untuk Yanci. Agar kalian tahu siapa yang pantas. Untuk kalian berlutut dan panggil mama, apa itu menghormati orang tua? Berhenti. Shentang, kamu tidak berhak menyentuh anakku. Apalagi menghajar mereka. Wah, siapa ini? Ternyata kamu Suyao. Kamu tukang pijat hamil sebelum nikah, masih punya muka. Datang ke pesta pertunangan. Dengar tidak, itu dia, yang sebelumnya disebut Nyonya Lee. Merayap keranjang Direktur Lee sampai hamil, ingin naik kelas lewat anak. Ternyata ketahuan sama bos Lee, terus dicampakan. Duh, jangan lihat dari luarnya aja, kelihatannya polos banget. Gak nyangka tebal muka banget, berani-beraninya datang ngerusak pesta tunangan. Emang lagi butuh uang banget ya? Shentang, lo ngomong apaan sih? Gue ngomong sembarangan? Siapa yang gak tahu lo mati-matian buat naik jabatan? Hamil duluan udah biasa, abis gagal merayu Yanci. Masih aja nempel terus, lo pikir Yanci bakal mau sama cewek hina kayak lo? Waduh, cewek model ginian emah gue udah biasa lihat. Ngandelin cantik dikit, mau nyari yang kaya raya. Coba lihat diri sendiri dong, pantas apa enggak? Cuma tukang pijit aja, berani-beraninya mau jadi nyonya rumah. Yanci kita MAH mana mungkin mau sama dia. Kayak kodok pingin makan angsa, gak tahu malu. Diam semua. Buka mata kalian. Lihat nih cewek yang namanya Shentang. Sebenarnya dia itu apa sih? Ya ampun, cewek yang nolongin itu bukan anaknya Nyonya Lee. Ternyata anaknya Nona Su. Duh Gusti, kita salah sangka semua. Enggak, ini bohong. Jangan percaya dia. Bukti udah jelas, buat apa lagi membantah? Cewek jahat ini, waktu itu dia sama anaknya ada di tempat kejadian. Gak mau nolongin, dingin banget hatinya. Ini palsu. Palsu? Mau gue putarin rekaman monitor rencana jahat kalian berdua? Yang fitnah dan jebak adik gue? Ini bukan beneran, ini direkayasa. Mereka, ibu anak itu yang suruh orang edit. Mereka jebak gue, mau ngambil semua yang gue punya. Li Jianxi lo dibohongin mereka. Ibu anak itulah penipunya. Udah kayak gini masih aja membantah. Lawan acting lo udah selesai. Pertama, pura-pura jadi penyelamat anak gue. Kedua, lo serakah banget, mau terus-terusan. Manfaatin kebaikan keluarga Lee. Buat alat puasin gengsi dan serakah lo. Ini yang kedua. Ketiga, masuk kuil sembunyi-sembunyi. Jadiin lampu doa ibunya pecah, bikin sakitnya tambah parah. Hampir celaka,
Abis ketahuan. Gak kapok, malah fitnah. Jebak anak kandung gue Sukinyan. Bikin dia kena tuduhan palsu, fisik mental rusak, ini yang keempat. Dasar cewek jahat, jahat banget. Yang lebih parah, manfaatin anak kandung sendiri. Ajarin bocah bohong, ajarin buat bukti palsu. Mengajarinya menindih kakak kandungnya sendiri, memutar balikan pikiran dan tubuhnya. Ini yang kelima. Tidak, ini tidak benar. Dan kau, Shentang. Segala perbuatanmu ini, semuanya terbukti dengan jelas. Mana satu yang tidak akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup? Mana satu yang tidak akan membuatmu kehilangan reputasi dan tidak bisa bangkit selamanya? Selain itu, di keluarga Li, kau memanfaatkan status sebagai penyelamat. Dan calon nyonya rumah untuk menipu semua barang mewah. Perhiasan, properti, uang tunai. Grup Li akan melakukan audit menyeluruh. Dan menarik kembali semuanya. Dari mana kau datang, kembalilah ke sana. Tidak boleh membawa sedikit pun. Pergi, jangan tinggalkan aku, ibu. Lepaskan aku, kalian orang-orang rendahan yang kotor. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Maafkan aku, semua ini dipaksa oleh ibu. Dia bilang asal aku mau bekerja sama dalam sandiwara ini, aku bisa hidup enak. Aku salah, kumohon maafkan aku. Jangan menangis, Shen 11. Asal tahu salah dan mau berubah, kau anak yang baik. Jangan ikuti ibumu lagi. Melakukan hal jahat, oke? Oak. Dingin di lantai, bangunlah. Sadar dari kesalahan dan mau berubah, itu anak yang baik. Untuk masa lalu, asal kau benar-benar menyesal. Kami tidak akan menyalahkanmu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Susah payah aku membesarkanmu. Kau berani mengkhianatiku? Ibu aku tidak mau berbohong lagi. Dia hanya seorang anak yang kau manfaatkan selama bertahun-tahun. Demi kepentingan pribadimu, kau membuatnya menderita begitu banyak. Apa kau tidak menyadarinya? Bawa ke kantor polisi, biar dia menanggung konsekuensi perbuatan jahatnya. Mendekam di penjara seumur hidup. Bahkan anak kecil dimanfaatkan, benar-benar tidak pantas disebut manusia. Kejahatan dibalas kejahatan. Sanggup memuaskan. Maafkan kami memperlihatkan drama memalukan ini hari ini. Dengan ini aku umumkan dengan resmi, pesta pertunangan dibatalkan. Masih marah? Kau benar-benar berniat menikahinya? Melihat anak kita sedih? Itu hanya strategi sementara. Sejak dia memfitnah Qingyan, aku sudah mulai menyelidiki diam-diam. Yao Yao. Hanya kamu yang ada di hatiku. Selain ibu kandung anak kita, aku tidak akan menikahi siapapun. Ibu, setujulah permintaan ayah. Ayah diam-diam menyiapkan cincin sudah lama, benar kan? Ayah, kamu belum membuka kotak cincinnya. Yao Yao. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk menjadi nyonya rumah keluarga Li? Aku mau. Ngapain masih bengong? Cepat pasangkan cincinnya.